Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat jutaan orang di dunia terinfeksi dan tidak sedikit yang meninggal dunia akibatnya. Tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, namun pandemi ini juga mempengaruhi lambatnya pergerakan ekonomi di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia sendiri akhirnya mengambil keputusan untuk melonggarkan PSBB untuk kemudian mempersiapkan era new normal atau adaptasi kebiasaan baru untuk bisa memulihkan ekonomi dan mengembalikan produktivitas masyarakat. Lantas bagaimana sebenarnya penerapan dari era new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang harus diperhatikan oleh masyarakat? Kita pagi ini akan membahasnya bersama dengan Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Kartini Rustandi yang sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi, Ibu Kartini. Selamat pagi, Jason. Ya, Bu Kartini, kita sama-sama tahu sekarang sedang ramai kita bersama-sama sedang transisi menuju era new normal. Kalau bisa digambarkan lagi, Bu, ini mungkin banyak masyarakat yang pemahamannya juga masih belum tahu lebih dalam terkait dengan adaptasi kebiasaan baru ini. Konsepnya seperti apa sebenarnya, Bu? Bisa dijelaskan lagi? Baik, terima kasih Jason dan para pemirsa sekalian. Kita tahu sekarang seringkali orang menyatakan adanya adaptasi kehidupan baru, yaitu merupakan upaya atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyesuaikan agar masyarakat dapat tetap produktif dan aman dari COVID-19. Di mana masyarakat harus melaksanakan protokol kesehatan dalam kegiatan kehidupan seharinya. Oke. Protokol kesehatan ini terdiri atas Ya, boleh dilanjutkan, Bu? perlindungan kesehatan individu. Oke, saya ulangi ya. Protokol kesehatan ini terdiri atas perlindungan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat. Oke, Bu Kartini, siapa saja yang kemudian harus beradaptasi dengan kebiasaan baru ini? Kalau kita mengatakan siapa, tentunya seluruh rakyat Indonesia harus melakukan adaptasi kebiasaan baru. Karena dengan adanya pandemi ini, semua orang terdampak. Bukan hanya pekerja, bukan hanya anak sekolah, tapi seluruh masyarakat. Dan kebiasaan ini harus dimulai dari diri sendiri. Tadi Jason sudah mengatakan bahwa pandemi ini berpengaruh kepada sektor ekonomi. Tentu kita tahu bahwa masyarakat harus juga beraktivitas di dalam untuk melaksanakan ekonomi ini. Sehingga semua orang tentu harus melakukan protokol kesehatan atau mengadop protokol kesehatan ini di dalam kehidupannya yang baru. Mengingat COVID ini belum ketemu obat maupun vaksinnya. Tapi cara pencegahannya untuk menular sudah kita ketahui, yaitu menggunakan protokol kesehatan. Oke, lantas bagaimana, Bu, cara-cara penerapan dari kebiasaan atau adaptasi kebiasaan baru ini yang harus dilakukan oleh masyarakat seperti apa? Jangan sampai nantinya masyarakat era new normal, produktivitas kembali dilakukan, balik lagi ke era sebelum pandemi, Bu. Baik, yang paling utama adalah 3 hal yang mudah dilakukan oleh setiap individu, setiap orang. Mulai dari diri sendiri, yaitu pakai masker. Tentunya pakai masker yang baik dan benar. Bukan hanya sekedar pakai, tetapi pakai yang baik dan benar. Tidak hanya sekedar digantung di leher atau digantung di telinga, tetapi menggunakan dengan masker yang baik dan benar. Yang kedua adalah menjaga jarak. Mengapa memakai masker dan menjaga jarak? Karena kita tidak mau terkena droplet dari orang lain atau droplet kita mengenai orang lain. Apa itu droplet atau percikan ludah? Adalah ketika kita bicara, kita bersin atau kita batuk, kita akan mengeluarkan droplet dan kita harus mencegah hal itu terjadi pada kita, menulari orang lain atau orang lain menulari kita. Itu prinsip mengapa kita harus pakai masker dan jaga jarak. Dan di dalam droplet inilah akan adanya virus yang kita khawatirkan masuk ke dalam tubuh kita.
Dan yang berikutnya adalah kita harus mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir untuk mencegah kalau tangan kita terkontaminasi oleh virus tersebut. Dan kita tidak kenapa cuci tangan? Bukan hanya hand sanitizer, karena virus itu akan kelemahannya adalah apabila kena sabun dia akan juga hancur. Oke. Artinya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kesadaran tinggi dari masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah era new normal ini tentunya tidak bisa diterapkan secara serampangan begitu Bu, di semua sektor kehidupan. Ada bidang-bidang khusus yang membutuhkan perhatian khusus dan protokol kesehatan yang ketat untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Ini bidang-bidangnya apa saja kita akan bahas. Bu Kartini usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Kami kembali sesaat lagi. Ya, saya kembali lagi ke Bu Kartini. Bu, tadi di segmen sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa penggunaan masker, kemudian cuci tangan, itu kan sebenarnya sudah campaign yang sudah dilakukan sejak awal dari pandemi ini mengeruak begitu Bu di dunia dan juga Indonesia. Tapi selain itu, apalagi yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia khususnya secara spesifik agar benar-benar kembali bisa produktif tapi tetap bisa aman juga dari COVID-19 Bu, selain cuci tangan dan pakai masker tadi? Baik, Jason, selain cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, masyarakat harus menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuhnya dengan istirahat cukup, kemudian juga berolahraga, mengelola stres, dan juga makan gizi seimbang. Serta juga memperhatikan kalau dia punya penyakit-penyakit penyerta, misalnya diabetes, hipertensi, harus dikelola dengan baik. Ya, dan juga dia harus memperhatikan apakah kami ini kelompok rentan, misalnya orang tua atau anak-anak, yang harus kita jaga agar mereka tidak, karena mereka merupakan kelompok yang mudah tertular. Dan sehingga prinsipnya adalah bagaimana kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang harus kita perhatikan. Oke. Di bidang-bidang apa saja Bu sebenarnya adaptasi kebiasaan baru ini harus dilakukan begitu? Karena walaupun sudah kembali produktif, harus tetap ada protokol kesehatan yang diketatkan begitu. Kalau mau dibilang di bidang apa saja, di seluruh bidang. Apakah di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, misalnya di tempat kerja, di perkantoran dan industri, di transportasi umum, di tempat ibadah, dimanapun seluruh bagian dari kehidupan kita, setiap orang, setiap pribadi harus menjaga kesehatannya agar dia tidak tertular. Oke. Apa yang sudah dan akan mungkin dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa mensupport, mendukung penerapan dari adaptasi kebiasaan baru ini, Bu? Di berbagai bidang-bidang yang Ibu sebutkan tadi. Oke. Beberapa upaya yang saat ini sudah dilakukan adalah kita mengkampanyekan terus-menerus bagaimana menggunakan masker, bagaimana menjaga jarak, bagaimana cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, ya, dan juga bagaimana kita memperhatikan kelompok rentan dan sebagainya. Dan upaya-upaya ini terus dilakukan bersama dengan kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Dan kami juga bersama-sama dengan beberapa kementerian sudah memulai membuat beberapa protokol yang diperlukan untuk di tempat-tempat yang khususnya misalnya di tempat kerja, perkantoran maupun dari perindustrian. Karena mereka tetap melaksanakan aktivitas di saat-saat pandemi ini untuk mendukung kelanjutan dari kehidupan kita, baik secara umum maupun secara khusus di lingkup kesehatan. Misalnya pabrik-pabrik masker dan sebagainya. Oke, ini juga menarik tadi salah satu bidang yang Ibu sebut atau mention adalah di bidang pendidikan. Kita tahu ini yang terupdate bulan Juli, bulan depan ini tahun ajaran baru akan segera dibuka. Artinya para pelajar ini akan memulai kembali aktivitas belajar mengajarnya. Ini seperti apa Bu adaptasi kebiasaan yang baru yang harus diterapkan dan diperhatikan di sektor pendidikan ini Bu?
Sama dengan sektor-sektor lain, di sektor pendidikan adalah bagaimana upaya di tempat pendidikan atau di institusi pendidikan, apakah di tingkat pendidikan tinggi, kemudian SMA, SMP maupun SD, mereka harus menerapkan protokol kesehatan. Kenapa? Karena kita tidak ingin anak didik, pendidik, tenaga kependidikan, kemudian orang tua maupun masyarakat di sekitar tempat pendidikan atau sekitar sekolah itu tertular. Jadi ada upaya-upaya yang harus dilakukan yaitu berupa protokol kesehatan. Sebagai contoh, misalnya bagaimana sekolah mempersiapkan sekolah itu sudah didisinfeksi, kemudian mempersiapkan bagaimana sarana cuci tangan, kemudian bagaimana mengatur jarak tempat duduk antar anak, kemudian bagaimana memastikan anak itu menggunakan masker. Itu adalah upaya-upaya yang harus dipersiapkan dan diperhatikan oleh institusi pendidikan. Demikian juga dengan kalau ada orang tua yang datang atau mungkin ada tamu yang datang, mereka harus mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh institusi pendidikan ini supaya tidak terjadi penularan atau kita mencegah terjadinya penularan pada anak-anak didik, pada para pendidik ataupun seluruh warga yang ada di institusi pendidikan. Oke, Bu, nanti saya akan tanya lagi, kalau kebijakan atau adaptasi new normal ini sudah sama-sama kita lakukan, namun worst case-nya, Bu, terjadi lonjakan, apa kemudian langkah-langkah yang akan diambil begitu? Dan tentunya adaptasi kenormalan baru ini kan butuh pembiasaan. Seperti apa langkah-langkahnya kita akan bahas. Bu Kartini, usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau lanjut kembali bersama Bu Kartini. Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan berbagai bidang akan kemudian memulai adaptasi kebiasaan baru, industri, perkantoran, kemudian pendidikan, sekolah begitu. Artinya di sini aktivitas dari manusia akan lebih banyak begitu dan memungkinkan terjadinya penularan COVID-19 lagi. Kalau worst case-nya kebiasaan baru ini justru memunculkan gelombang kedua, apa yang akan dilakukan, Bu? Baik Jason, justru yang kita harapkan dengan pengetatan protokol kesehatan dilakukan oleh semua orang, semua masyarakat kita, baik pribadi secara institusi, kita tidak mengharapkan second wave ini. Ya, dan kita mengharapkan justru protokol kesehatan yang dilakukan untuk perlindungan pribadi maupun perlindungan secara masyarakat ini harus dilakukan. Kita harus hidup lebih bersih, lebih sehat, dan lebih taat. Tadi menggunakan masker yang baik, ini adalah upaya-upaya kita mencegah terjadinya. Kalau memang terjadi tentu kita harus sudah ada protokol-protokol yang dilakukan, yaitu protokol kesehatan, perlindungan kesehatan masyarakat. Bagaimana kita mendetek orang dan kemudian bagaimana upaya kita melakukan perlindungan bagi orang-orang ini sehingga mendapat pengobatan. Tetapi kembali lagi upaya yang paling kita harapkan adalah bagaimana kita mencegah terjadinya. Bagaimana kita mendisiplinkan diri, ini yang harus kita ingatkan kepada seluruh masyarakat. Dan peran media massa ini sangat penting. Bagaimana mengingatkan masyarakat untuk terus melakukan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tingkatkan daya tahan tubuh. Ini adalah PR kita bersama yang harus kita terus gulirkan secara baik dan benar. Oke, bicara Ibu tadi menyinggung masalah ini harus didisiplinkan begitu, Bu. Tapi bagaimana melakukan disiplin atau controlling sendiri dari Kementerian Kesehatan sampai ke yang terbawah begitu, level-level terbawah. Ini seperti apa, Bu, langkah-langkah yang dilakukan selain dengan membuat kebijakan atau peraturan begitu, Bu? Pengawasannya seperti apa? Tentu kalau soal pengawasan dilaksanakan oleh Pemda setempat. Bagaimana teman-teman Pemda setempat akan melakukan pemantauan. Dan juga kita mengharapkan setiap institusi tempat kerja atau institusi sekolah, bagaimana mereka memantau secara ketat pelaksanaan di tempat-tempat kerja mereka. Misalnya di sekolah atau di tempat kerja atau di perkantoran. Mereka juga sudah melakukan protokol kesehatan ini dan mereka harus menerapkannya. Sebagai contoh DKI misalnya, Pak Gubernur sudah menetapkan bahwa orang yang tidak pakai masker kan didenda.
Berarti pada awalnya kita mensosialisasikan, mengajak masyarakat, memberikan pengertian, kemudian ketika terjadi pelonjakan dan masyarakat masih belum mau mengenakan, maka tentu ada aturan-aturan atau pengawasan dan saya tidak mengatakan punishment, tetapi konsekuensi yang harus dialami atau dihadapi oleh masyarakat, tentu oleh dari Pemda setempat. Dan kita tentu bekerja sama semuanya untuk membantu hal itu terjadi. Oke, dari Kementerian Kesehatan sendiri, Bu, bagaimana kemudian melakukan pembiasaan adaptasi kebiasaan baru ini di masyarakat? Sosialisasinya yang dilakukan di masyarakat itu seperti apa agar adaptasi ini bisa benar-benar berjalan dengan baik, namun masyarakat tetap aman dari COVID-19? Seperti apa, Bu? Kementerian Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri untuk mensosialisasikan atau mengajak masyarakat. Di sini kami sudah mengajak seluruh komponen masyarakat, mulai dari LSE, media massa, kemudian juga semua kementerian lembaga untuk menerapkan protokol-protokol kesehatan ini di semua lini kehidupan. Tadi sudah dikatakan misalnya peraturan terkait dengan protokol di tempat kerja, di perkantoran, dan di industri. Bagaimana kita mengajak perkantoran dan industri. Kita juga mengajak bagaimana media massa, bagaimana ormas untuk mensosialisasikan hal ini. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, tingkatkan daya tahan tubuh agar kita hidup lebih bersih, lebih sehat, dan lebih taat untuk menuju kehidupan yang lebih produktif dan aman COVID. Baik, Bu Kartini, untuk menutup perbincangan kita singkat saja, apa kemudian pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar bisa menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini dengan baik dan maksimal dan diharapkan supaya tidak ada terjadi second wave tadi, Bu? Satu adalah kita harus menjaga diri kita sendiri, mengingat bagaimana kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tingkatkan daya tahan tubuh. Kita mengingatkan keluarga kita mengingatkan teman kita agar seluruh bangsa ini bisa hidup lebih bersih, lebih sehat, lebih taat menuju masyarakat yang lebih produktif dan aman COVID. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan Ibu Kartini Rustandi sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar kesehatan, Anda bisa menghubungi hotline Kementerian Kesehatan di 119 dengan extension 9, atau juga Anda bisa menghubungi Halo Kemenkes di kode wilayah 021 diikuti dengan 1500567, dan Anda juga bisa pantau informasi seputar COVID-19 dan kesehatan lainnya di akun Twitter resmi Kementerian Kesehatan di @kemenkesri. Pemirsa, jangan kemana-mana, saat lagi Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda.